Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di kali ini saya akan membuat sebuah video. Video yang akan saya buat di sini judulnya yaitu tentang terjebak pada label dan melupakan realita. Karena sesungguhnya label bisa menjebak kita dan semakin menjauhkan pada sejatinya diri. Yang paling penting adalah lapisan energi dasarnya, yaitu berdamai ya. Ada sebuah teknik nanti yang akan saya sampaikan di sini ya teman-teman semuanya. Tekniknya yaitu berdamai dengan label negatif yang sangat-sangat membantu menuju kedamaian. Ya, maka mari kita bahas semua materi di malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya, saya mau menyapa dulu ya yang sudah bergabung di sini. Boleh dari kota mana teman-temanku semuanya? Sebelum saya melanjutkan untuk membuat sebuah materinya ini, ya saya pengen tahu teman-teman dari kota mana semuanya. Boleh diketik dulu di kolom komentar ya teman-temanku semuanya. Oke, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Zero Is Me. Semoga konten-konten yang ada di YouTube, ada di VT-VT-nya ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan memperluas kesadarannya kita semuanya, sehingga kita akan bisa mempunyai cara pandang yang lebih luas lagi, seperti itu ya. Kita bahas ya teman-teman semuanya. Saya akan membahas memulai dari sebuah label ya, label yang sudah disematkan terhadap lingkungan kita ya, sehingga banyak sekali orang ketika dikatakan kamu orang yang negatif, kamu orang yang suka marah, kamu orang yang pemalas, kamu orang yang gak semangat, misalkan ya, kamu orang yang buruk, otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang dikatakan seperti itu ya, itu sangat sedih, sangat takut, sehingga karena label-label negatif dan keburukan ini sudah tertanam ya dengan luar biasanya, maka yang terjadi adalah semua generasi tidak mau menjadi orang yang buruk ya, pastinya tidak mau menjadi orang yang dicap negatif. Maka di sini terjadilah yang pertama, dia menolak kedinaman hidup. Sebenarnya ini juga saya cerita tentang diri saya ya teman-teman semuanya ya. Sebenarnya saya juga sedang menceritakan pengalaman diri saya dulu ya, dimana saya tidak memahami kehidupan, bahwa kehidupan ini itu dinamis sekali ya, berubah, terus berubah, nggak bisa tetap ya. Misalkan, oh saya tinggal bersama orang tua saya ya, waktu kecil saya tinggal bersama orang tua saya dan saya bahagia ya bersama orang tua saya. Nah, di dalam pikirannya saya waktu kecil ya kehidupan ini seperti ini loh ya, membahagiakan, misalkan menyenangkan. Apa yang aku mau ya, orang tua aku tuh ada, berikan, seperti itu. Tapi ternyata tiba-tiba semua itu lenyap ya, tiba-tiba semua itu hilang seketika ketika bapak saya itu sakit mendadak, kecelakaan, dan usahanya orang tua saya bangkrut, rumah harus dijual, dan semua kehidupan ini berubah drastis. Maka disinilah yang disebut dengan syok ya, adanya syok dan trauma yang ternyata itu menyimpan di dalam tubuh saya. Nah, ternyata ketika dewasa itu terbawa, dan akhirnya kita tidak pernah punya sebuah pandangan, tidak pernah diajari dalam kehidupan ini bahwa hidup ini dinamis loh, hidup ini bisa berubah. Yang diajarkan di dalam lingkungan kita semuanya ya, kita diajari untuk apa? Mencapai dan mempertahankan yang baik. Kita diajari untuk terus menjadi orang yang baik dan mempertahankan diri untuk terus positif. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Ketika kita selalu mempertahankan diri untuk terus berjuang ya, menjadi yang terbaik, misalkan menjadi yang positif, menjadi yang
wow yang paling tinggi misalkan ya, vibrasi yang paling tinggi misalkan, kita melupakan bahwa kehidupan ini ternyata tidak selalu tentang positif. Kehidupan ini bukan tentang sesuatu yang kita pertahankan yang terus baik. Ternyata kita itu dinamis ya. Kehidupan ini tuh ada karena kedinamisan. Dan ternyata ya ketika saya mempelajari ini untuk lepas dari sesuatu yang membelenggu ya, yang mungkin saya pertanyakan tentang kehidupan ini tuh, ini gimana sih seperti itu ya. Dan saya dapat sebuah poin pentingnya bahwa ternyata kedinamisan kehidupan ini tuh selalu ada, selalu berubah ya. Ya, yang tadinya misalkan ya, oh saya dirawat oleh orang tua saya dengan luar biasa, kemudian tiba-tiba nggak ada. Dan ternyata juga kita nggak pernah dikasih pemahaman bahwa hidup ini memang berubah. Dan hal yang paling utama dalam kehidupan ini ternyata itu perubahan. Ya, perubahan. Dan itu adalah hal yang harus kita yakini, harus kita terima, ternyata ya berubah terus ya ternyata ya. Setiap detiknya, setiap menitnya itu terus berubah. Nah, hal yang saya sadari bahwa ternyata ketika saya waktu dulu kala kecil ya, saya mempertahankan untuk terus sama seperti itu. Sama seperti saya tuh misalkan disayang orang tua saya, semua itu gampang adanya ya, tidak kesulitan. Dan saya merasa bahwa saya mempertahankan itu sampai akhirnya dewasa ya, dan saya tidak sadar itu. Dan ternyata selama ini saya bertahan survive untuk apa? Untuk sama seperti dulu, dan itu tidak mungkin. Dan sampai akhirnya ada kesadaran baru yang muncul bahwa kehidupan ini sangat dinamis sekali, dan ternyata kita ya sekarang ini terjebak pada sebuah label-label bahwa itu buruk, itu negatif, ini baik, ini positif, yang akhirnya kita benar-benar melupakan realita yang terjadi bahwa kehidupan ini ada kesempurnaan, ini ada karena ketidaksempurnaan ya. Ketidaksempurnaan ini membuat hidup ini ada. Sama seperti tidak mungkin ya warna itu cuma putih aja. Dan ternyata warna ada putih, ada hitam, ini melengkapi kehidupan ternyata. Jadi selama ini yang kita pahami bahwa hidup itu selalu bersinar, hidup itu harus berjuang, mati-matian ya, hidup itu harus mencapai kesuksesan, hidup itu harus yang putih terus. Ternyata itu bukan hidup. Dan hidup itu ternyata kadang juga putih, kadang juga mengalami hitam, kadang juga gelap, kadang juga bersinar. Dan ternyata dualitas ini adalah hal yang pastinya menjadi kehidupan kita, yang itulah disebut dengan kesempurnaannya Tuhan. Karena energi yin dan yang, ketika teman-teman tahu bahwa energi itu ada yin sama yang, ya simbolisnya adalah putih hitam, maka disinilah menyatu yang disebut dengan kesempurnaan. Maka tidak mungkin ya kita itu hidup itu A aja, misalkan, atau B aja, juga tidak mungkin. Kadang kita mengalami A, kadang B, kadang C, dan itu bervariasi, dan itu bukan kelemahan, itu kesempurnaan yang memang harus kita sadari dan kita terbuka bahwa ya ini kesempurnaan ya. Ternyata ya kadang aku kecewa, kadang aku bahagia, kadang aku juga merasakan uangku banyak, kadang juga minus, kadang ya ini itu. Ya ternyata inilah kedinamisan kehidupan yang harus kita terima. Ya, jadi di hidup ini tuh tidak ada yang pasti. Dan ternyata ketidakpastian inilah kenyataan hidup ini yang harus kita terima. Nah, ini yang hal yang paling utama banget ya ketika saya menyadari bahwa ternyata kehidupan ini itu dinamis, kehidupan ini berubah, kehidupan ini itu tidak pasti. Jadi kepastian yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Ya, jadi ketidakpastian itu pasti gitu loh. Dan ternyata selama ini itu saya itu, misalkan saya dan banyak orang lainnya pasti mencari kepastian. Ya contohnya, oh aku dapat gaji segini udah pasti nyaman, aku tenang misalkan. Oh nanti aku udah tahu nanti bakalan kayak gimana nih hari akhir misalkan ya. Dan ternyata kita semua itu mencari kepastian gitu. Kita mencari kepastian sampai akhirnya kita mencari kepastian tuh menjadi kecemasan yang luar biasa. Ya,
Maka di sini saya sadar banget ya di sini bahwa ternyata ketidakpastian itu adalah kepastian itu sendiri. Jadi hidup ini tidak pasti. Hidup ini ternyata tidak pasti dan itu kenyataan. Kenyataan hidup ini adalah ketidakpastian sehingga yang membuat kita cemas ternyata kita itu pengen kepastian. Seperti itu ya. Misalkan gajiku pasti, aku kalau udah pasti aku tenang gitu loh. Ketika teman-teman sudah berdamai dengan ketidakpastian, maka teman-teman itu dampaknya apa? Dampak ketika teman-teman sudah berdamai dengan ketidakpastian, hasilnya adalah ketenangan dan kedamaian. Tapi ketika teman-teman belum berdamai dengan ketidakpastian, maka yang ada pasti kecemasan dan berjuang, mode survive untuk hidup. Ya, maka di sini saya menerapkan teman-teman kalau mau latihan, ya teman-teman, caranya adalah ya teknik berdamai dengan kenegatifan. Jadi teman-teman harus berdamai dengan kenegatifan. Contohnya teman-teman simulasi. Kalau aku dianggap orang sombong gimana ya, ditanyakan sama dirinya. Ya, kalau ada orang ngecap kita, kamu sombong banget sih. Kira-kira teman-teman menerima nggak sih digituin? Nanti kalau teman-teman sudah nerima, oh berarti aku sudah berdamai. Ya, aku sudah berdamai dengan label negatif. Aku sudah berdamai dengan label kesombongan. Aku sudah berdamai dengan aku dianggap buruk gitu loh. Oh, aku sudah berdamai. Jadi ditanyakan sama dirinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek dan bisa merasakan sendiri bahwa ternyata aku sudah berdamai dengan keburukan. Dan keburukan ini hanya label ya. Jadi otomatis tidak apa-apa kalau misalkan kita dianggap orang yang buruk, kita dianggap orang yang negatif, kita dianggap orang yang ini itu tidak apa-apa, is okay gitu loh. Makanya kenapa kita harus berdamai dengan label negatif, supaya kita akhirnya hidupnya berdampak damai. Karena ternyata banyak orang tidak mau berdamai dengan label negatif. Orang berjuang untuk menjadi baik supaya tidak mau dianggap buruk. Dan itu sama saja. Energi dasarannya dia itu tetap negatif. Gitu ya. Terima kasih ya semuanya ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.